Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arka Seramara. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Simulink menggunakan aplikasi MATLAB, yaitu untuk pemodelan Simulink dengan pada posisi motor DC. Pada sistem ini akan dimodelkan dengan menjumlahkan torsi yang bekerja pada inersia rotor dan mengintegrasikan percepatan sudut rotor untuk menghasilkan kecepatan dan mengintegrasikan kecepatan untuk mendapatkan posisi. Uh, untuk hukum Kirchhoff akan diterapkan pada rangkaian jangkar dan untuk membangun model simulasi, buka Simulink dan buka jendela model baru, kemudian ikuti langkah-langkah yang tercantum di bawah, kemudian masukkan blok integrator dari library Simulink atau continuous dan tarik garis dari terminal input dan outputnya, beri nama integrator, kemudian beri label jalur inputnya itu dengan D2 dan sebagainya, dan jalur output dengan D sama dengan dt theta. Itu untuk output yang D2 sama D2 per dt2 theta itu di input, dan yang D per dt theta di outputnya. Klik 2 kali di ruang kosong tempat di garis untuk penamaan. Kemudian masukkan blok integrator yang lain terpasang pada output yang sebelumnya dan tarik garis dari terminal outputnya. Jadi menambahkan blok integrator lain. Coba gini. Dan kita kasih nama integrator 1. Kita tarik garis dari terminal outputnya, terus kita beri label namanya theta. Kemudian masukkan blok integrator ketiga di atas yang pertama ini, yang kemudian kita tarik garis terminal output dan outputnya. Jadi di atas integrator yang pertama. Kita bikin integrator yang lain. Ya, sebut saja integrator 3, atau maksudnya integrator 2. Beri label pada jalur inputnya, yaitu D per DTI, dan jalur outputnya itu I. Selanjutnya kita menerapkan hukum Newton dan hukum Kirchhoff. Selanjutnya kita menerapkan hukum Newton dan hukum Kirchhoff pada sistem motor menghasilkan persamaan berikut, yang kemudian percepatan sudut sama dengan 1 per C dikalikan dengan jumlah 2 istilah, yaitu 1 positif dan 1 negatif. Demikian pula turunan arus sama dengan 1 per L dikalikan dengan jumlah 3 istilah, itu 1 positif dan dan atasnya, dan dengan 2 negatif. Tentu menunjukkan modul persamaan ini kita ikuti langkah pada bawah ini. Pertama, masukkan 2 blok gain dari library Simulink, kemudian pasang di masing-masing integrator. Bisa di copy paste sebenarnya. Kemudian edit block gain yang sesuai dengan persiapan sudut dengan mengklik 2 kalinya dan ubah nilainya menjadi 1 per C.
dengan ganti nama gainnya menjadi inersia. Dan kemudian yang bagian atas, itu gain yang atas kita kasih nama gainnya, labelnya, nama isinya dengan 1 per L dinilai, mas, nilai, dan kemudian namanya, labelnya kita ganti dengan inductance. Kemudian masukkan 2 blok dari perpustakaan, dari library. Ya, bloknya itu tentunya ada pertama, isi nilainya itu ada 12 dan 12, nanti kita ubah. Untuk yang atas kita beri nilai 1 positif dan 2 negatif. Dan untuk yang bagian bawah itu 1 positif, 1 negatif. Kemudian kita yang 1 positif, 1 negatif kita hubungkan ke blok gain inersia, dan yang atau 1 positif 2 negatif kita hubungkan ke blok gain yang inductance. Jadi yang 2 positif, 2 negatif, 1 positif itu mewakili persamaan Kirchhoff, mewakili tanda-tanda suku. Sekarang kita menambahkan torsi yang dipresentasikan dalam persamaan Newton. Kita akan menambahkan torsi rekaman seperti ini bawah berikut. Yang pertama itu masukkan blok gain di bawah blok inersia, di bawah blok gain inersia, lalu pilih dengan non-kliknya itu dengan bisa memencet Ctrl I, atau menggunakan menu dengan klik kanan, kemudian rotate flip, tapi lebih cepat menggunakan Ctrl I. Kemudian kita kasih nilai B untuk blok gain-nya yang di bawah inersia itu, kemudian kita kasih nama labelnya damping. Kemudian kita tarik output-nya. Kita tarik output-nya ke blok add yang nilainya nilai negatif. Jadi ini kita tarik. Yang kemudian kita pencet kontrol pada garis untuk keluaran yang dari keluaran gain redaman ke masukkan ke blok add yang rotasi. Gunakan kontrol. Kemudian kita memasukkan blok gain lagi ke blok add yang arahnya itu yang nilainya 1 positif 1 negatif. Jadi di bersebelahan. Jadi di blok gain yang ini kita beri nilai K dengan nama label KT. Kemudian kita tarik nilai outputnya keluaran yang garis I. Yang output yang dari K kita tarik ke blok add yang nilainya positif. Kemudian yang garis keluaran dari yang I itu kita hubungkan ke input blok gain yang K dengan nilai KT. Sekarang kita akan menambahkan suku tegangan yang dipresentasikan dalam persamaan Kirchhoff. Pertama kita menambahkan penurunan tegangan pada resistensi jangkar. Masukkan blok gain di atas blok inductance dan kita pencet Ctrl I. Kemudian atur nilainya menjadi nilai R dan ganti nama labelnya menjadi resistance.
Kemudian kita tarik nilai garis outputnya ke eh, add yang nilainya negatif. Kemudian kita tarik dari garis yang I, kita tarik ke bagian inputnya blok gain yang R. Sudah tambahkan, kita masukkan lagi blok gain yang untuk yang berada di blok add dengan satu positif, dua negatif. Kita beri nilai K, kita beri label KE. Kemudian kita hubungkan garisnya ke nilai negatif. Untuk nilai inputnya. Kita tarik dari garis yang D per D data ke inputnya blok K dengan label blok KE. Sekarang model dibangun dan kita hanya menambahkan input tekanan dan memantau output posisi dengan masukkan port in 1 dan out 1 pada Simulink library-nya yang ports dan subsystem. Itu port in satunya, dan itu out satunya. Yang in satu kita taruh di mana saja boleh, terus kemudian kita tarik garisnya untuk inputnya untuk dimasukkan ke add yang nilainya positif, itu di add 1. Kemudian outputnya kita taruh di dekat dengan garis dengan label theta. Kemudian kita kasih nama untuk yang input dengan nama labelnya voltage. Kemudian untuk outputnya kita kasih nama position. Kemudian bisa kita select all atau kita blok, kemudian kita klik kanan, create subsystem, dan bentuknya nanti modulnya akan seperti ini modelnya. Kemudian kita simpan, kita save dengan extended Simulink model, kita beri nama motor POS, motor underscore POS. Kita kemudian memasukkan value-nya untuk R di lewat pertama, karena di sini merah semua, kita masukkan tanda merah ini, create new variable, kemudian Simulink parameter, kemudian kita masukkan lewat value ini, karena di sini R, kita masukkan nilai 4 sesuai contohnya di situ. Kemudian tidak ada merah di sini, berarti sudah ada value atau nilai di dalamnya. Kemudian untuk yang K juga sama, Simulink parameter. Kemudian karena di sini K-nya itu ada K dengan KE dan KT, tapi nilainya sama, artinya K sama dengan KT sama dengan KE, maka nilainya sama, maka kita masukkan nilainya sama juga.
maka keduanya akan merah karena mereka karena K sama dengan KS sama dengan KT. Kemudian untuk nilai B-nya juga ganti. Kemudian yang satu per L-nya kita juga masukkan. Tuh ini 2,7. Kemudian 1C juga. Kemudian kita masuk ke pemodelan dengan Simscape. Yang ini untuk membuat model motor DC menggunakan modelan fisik dari ekstensi Simscape ke Simulink. Mulai dari di perpustakaan Simscape ini mewakili komponen fisik yang sebenarnya. Jadi model multidomain yang kompleks dapat dibangun tanpa perlu adanya persamaan matematis dari prinsip fisika yang seperti dilakukan menggunakan pemodelan Simulink di atas menerapkan seperti hukum Newton dan hukum Kirchhoff. Jadi ada di sini tuh ada kayak blok motor DC, blok sensor, blok sumber tegangan terkendali, ya dan sebagainya. Dan ini juga ada di Simulink Library, jadi nanti kita siapkan, kemudian kita susun. Yang pertama kita butuh DC motor block. Ini ada current sensor. Kemudian kita butuh controller voltage source. Kemudian kita butuh 3 PS Simulink. Bisa saja. Dan solver configuration. Dan kita butuh electrical reference. Terus kita butuh ideal rotational motion sensor. Kemudian kita butuh mechanical rotational reference. Dan butuh 3 out 1 dan 1 in 1.
3. Kemudian kita butuh ini 1. Sepertinya sudah, dan misalnya kita menyusunnya. Dan kemudian telah kita susun seperti ini, hasilnya jadi kayak gini. Kemudian kita bisa masukkan ini armaturnya di DC motor. Jadi agak lebih gampang daripada sebelumnya, kita harus masukkan angka dan sebagainya. Tapi ini tinggal kita masukkan ke DC motor. Kita bisa lihat angkanya ini armatur resistennya. Kita bisa tahu armatur resisten, angkanya tadi 4. Itu resisten R-nya 4 tadi. Ini R-nya misalnya 4. Resisten ohm, terus armatur induktensnya itu L. Kita lihat di sini L-nya 2,7 mili. Kita masukkan di sini. Kemudian kita bisa lihat ini back EMF konstannya di sini masih menggunakan V sama dengan RPM. Kita bisa ganti ke V radian per S. Di sini back EMF konstannya itu K-nya itu berapa tadi? Kita 0,274. Masukkan. Terus kemudian rotor ya di mekanikal, kemudian kita masuk di tab mekanikal, rotor inersianya di sini masih G cm kuadrat, maka yang dicontoh itu ada kilogram meter kuadrat, kita ganti ke kilogram meter kuadrat. Kemudian itu J tadi nilainya, maka J itu ini nilainya, terus kita copy paste. Kemudian terakhir itu rotor damping itu B, di sini masih sudah N kali M radian per S. Jadi kita perlu ganti, terus kita masukkan angkanya, itu nilainya B 3,5077 B. Kita copy, kita sini. Sudah, kita apply, kita oke. Nah, setelah kita masukkan tadi, kita tinggal di select all, kemudian kita create subsystem from selection, dan ini kita susun aja. Sebenarnya tidak masalah untuk tidak benar bagaimana, tapi
setidaknya inilah contoh simulasi bahwa yang untuk cara yang untuk Simscape jauh lebih mudah karena tinggal kita masukkan angkanya aja lewat satu modul saja, yaitu si DC motor. Dengan yang sebelumnya kita kan harus menggunakan hukum Newton dan Kirchhoff yang dimana untuk matematisnya itu agak ribet. Kalau gitu sebenarnya cuma butuh satu aja. Kalau dengan Simscape itu akan jauh lebih simpel saja caranya. Sekian yang bisa saya berikan mengenai penjelasan mengenai Simulink ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.